Mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu, dulu pertama kali sampai di Jakarta nyanyi itu dibawa sama kakak Ade. Bung Ade Afi. Ade Afi. Kakak Elon yang kasih motivasi, yang kasih kepercayaan diri muncul sebagai seorang itu sebenarnya bukan harus jadi seorang debt collector gitu. Walaupun itu bukan sebuah profesi yang buruk sebenarnya. Iya. Itu sama saja dengan profesi yang lain. Tapi sebenarnya saya punya kualitas itu lebih menonjol ketika jadi penyanyi. Oke, saudara Indonesia Timur, beta sekarang lagi bersama LD Victor, yang dimana katong kenal dia sebagai penyanyi rohani di Indonesia. Dia berkiprah di lagu rohani ya. Jadi hari ini katong masih tetap sama, katong masih di Warung Sabuah. Dan kalau memang saudara mau datang, dia punya alamat tuh di Jalan Bambu Asri nomor 38 Jakarta Timur. Jadi kalau mau datang nongkrong, mau datang meeting, mau datang ini semua tersedia. Dia pun tamu yang bagus. Ada pisang goreng, ada cakalang, Cakalang tunanya enak banget. Iya, rahang tuna. Rahang tuna. Kebetulan katong disponsori itu. Katong mau tahu Bung Eldi nih punya perjalanan karir nih bagaimana nih? Ale perkenalkan diri dulu lah. Boto, saudara Mena Podcast tuh. Jadi mungkin kalau ada yang belum tahu, mungkin ada juga yang sudah tahu. Beta LD Victor. Ya. terus gue lagi gak tahu. Iya, LD Victor. Itu aja. Iya tahu kayaknya tuh LD Victor udah. Iya, terus lahir di mana, dari mana, kan itu orang juga pengen tahu. Asal sudah pasti dari Ambon tuh. Oh iya, beta marga Tanamal. Beta punya mama tuh ini Mainasi dari Amahai. Oh. Tanamal dari Abubu. Tanamal dari Abubu, Nusa Laut. Oh. Yap. Gitu. Nah, berarti sekarang Bro Eldi ini lebih merintis ke lagu rohani. Kenapa memilih lagu rohani? Bukan memilih juga sih sebenarnya. Dipilih kali ya? Dipilih ya, sudah pasti. Itu sudah pasti kalau dipilih, kalau memilih sih sayang. Oh. Gitu. Karena beta punya perjalanan sampai ke lagu rohani itu yang tidak sama sekali tidak direncanakan. Gitu. Tiba-tiba pada akhirnya berakhir di sini. Awalnya bagaimana? Ale bisa cerita sih. Awalnya Ale di Ambon tuh sudah menyanyi sampai ke Jakarta. Apa Ale di Jakarta baru menyanyi? Dia dulu beta SMA itu ngeband. Oh. Dulunya itu ngeband. Band sekolah? Band sekolah. SMA? Ngeband. SMA 2 tuh, SMA Negeri 2 Ambon. Oh iya. Ngeband. Dan dulu ngeband tuh bukan nyanyi. Awalnya. Terus? Awalnya ngeband itu main keyboardis. Oh. Gitu. Keyboardis. Sebenarnya sudah bisa nyanyi. Tapi saat itu yang lebih menonjol itu main keyboard. Saat itu lebih menonjol main keyboard. Mulai nyanyi itu saat itu tuh beta sudah tahu juga bahwa beta tuh bisa nyanyi, tapi lebih menonjolnya main keyboard. Mulai awal nyanyi, mulai sering-sering nyanyi itu pada saat sampai Jakarta. Itu tahun 2011. Iya, gitu. Mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu, dulu pertama kali sampai di Jakarta nyanyi itu dibawa sama kakak Ade. Bung Ade Afi. Ade Afi. Oh. Gitu. Jadi di Ambon serencana ke Jakarta, cuma Bung Ade Afi ini bagaimana ceritanya sampai untuk bisa bawa ke Jakarta? Itu ada acara nyanyi gitu, lomba nyanyi. Terus kakak Ade ini diundang jadi juri. Saya tahu bagaimana dia tertarik dengan beta punya cara bernyanyi, karakter vokal. Akhirnya kakak Ade ajak untuk ke Jakarta gitu loh. Oh. Buat recording dan segala macam. Gitu. Ayo, Dok. Ketemu. Thank you, Dok. Bisa merokok tuh? Iya. Nah, terus. Iya. Terus sampai di Jakarta, tapi karena usianya belum cukup dewasa untuk itu
Iya kan Kak? Iya kan? Belum cukup dewasa. Iya tuh, emang iya kan? Maksudnya itu sudah habis sekolah? Belum? Sudah sekolah. Sudah dewasa lah. Bukan, tapi untuk masuk ke dalam industri gitu, itu masih bukan cukup dewasa, cukup baru. Oh iya. Itu lebih tepat. Ale bilang. Nah, terus. Cukup baru. Iya, cukup baru di industri musik ya. Cukup baru. Akhirnya masih labil lah, masih labil. Gitu. Ujung cerita sekarang enggak dong. Gitu. Sekarang udah lebih matang. Secara emosional dan secara badan lah kelihatan. Iyalah, matang lah, perutnya segede ini ya. Nah, terus bagaimana? Itu. Akhirnya, tapi waktu itu bawa ke Jakarta tuh tujuannya apa? Buat untuk recording, rekaman. Iya. Dari Ambon datang ke Jakarta untuk rekaman. Itu tahun 2010. Tapi itu Ale dana sendiri. Kakak adik kirim tiket. Oh, gitu. Terus akhirnya ujung cerita karena belum ada pengalaman, emosional juga masih labil, akhirnya akhirnya pulang. Cuman di Jakarta berapa bulan ya? Ada 4-5 bulan apa di Jakarta. Oh, gitu. Tapi belum masuk dapur rekaman itu? Belum sempat. Akhirnya pulang. Tapi kenapa sampai Alex belum sempat masuk dapur rekaman saat itu? Masalahnya di mana? Karena saat itu datang itu kakak adik mau poles dulu, latihan dulu. Oh. Latihan, tapi ada masalah-masalah kecil yang mungkin agak privat yang saya mungkin bisa ceritakan di sini. Akhirnya akhirnya dan beta harus kembali ke Ambon. Gitu. Kembali ke Ambon itu seng lama, cuman berselang berapa bulan beta balik lagi ke Jakarta. Tapi bukan kembali dengan tujuan yang berbeda, bukan sebagai penyanyi. Terus? Pengen kuliah. Oh iya. Karena memang sebelumnya kuliah juga di Ambon. Sekolah pendeta teologi di UKIM. Oh, di UKIM ya? Di UKIM. Dulu. Sekolah pendeta, tapi sampai selesai cuma sampai semester 2. Karena sibuk-sibuk ngeband dan segala macam, akhirnya ke Jakarta. Tapi pada saat pulang ke Ambon, akhirnya kayak pengen kuliah lagi gitu. Pengen kuliah lagi, akhirnya balik ke Jakarta. Kuliah. Itu ambil apa di Jakarta waktu itu? Teologi juga. Oh, teologi juga. Itu di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Dulu, sekarang sudah Sekolah Tinggi Teologi Filsafat Jakarta. Di Megarias itu, Metropol. Berarti itu fokus kuliah saja tuh, waktu datang di sini fokus kuliah? Beta kuliah sudah sampai khotbah di mimbar. Sudah sampai pimpin ibadah minggu. Terus kenapa saya lanjut? Saya lanjut karena memang bagaimana ya? Karena memang bukan kurang dana juga, dana sangat mencukupi. Tapi kehilangan motivasi, betul sekali. Saudara Elonso, betul sekali. Kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi. Kenapa sampai bisa kehilangan motivasi? Pergaulan kali ya saat itu. Masuk dalam dunia kelam juga waktu itu ya? Sangat ya? Sangat. Tapi sekarang sudah bertobat nih? Kan masih? Beta yang suka pakai istilah bertobat. Istilah bertobat itu terlalu apa ya? Bertobat dari dunia itu? Gimana ya? Beta yang mau pakai istilah bertobat untuk apapun itu. Gitu, karena istilah bertobat itu terlalu apa? Terlalu naif. Iya. Gitu. Karena Ale semperi Ale pun diri sendiri untuk mengakui kalau beta keluar dari situ. Bukan semperi. Iya. Terus bukan semperi, tapi manusia itu kan terus bertumbuh di tengah-tengah perjalanan, pasti ada saja hal-hal yang katanya jatuh gitu loh. Banyak hal gitu loh. Jadi kalau pakai istilah bertobat tuh kayak seakan-akan setelah bertobat, pasca bertobat itu akan lurus terus pelas, yang begitu juga manusia. Gitu loh. Pasti ada hal-hal di mana kan beta fokuskan di dunia kelamnya. Bukan kalau katong nih manusia kan pasti berbuat dosa toh. Nah, pasti. Cuman di dunia kelamnya ini kan akan setahu nih katong setahu pemikiran sama nih toh. Emang musuh tahu dunia kelam apa tahu? Setahu. Jadi beta perlu karena beta Ale belum tulis beta baca. Jadi maksud beta di situ. Bung juga sadis juga. Belum terus harus baca tuh. Karena maksud beta di situ, Ali betul-betul bebas dari dunia itu. Mau beta jawab dari sudut pandang mana nih? Yang agak ekstrim atau bebas terserah Ale. Maksudnya yang nyamannya Ale lah.
Jadi mungkin ini jawabannya agak sedikit filosofis. Ah. Jadi beta seng pernah mau menghitam putihkan segala sesuatu gitu loh. Oke. Karena untuk beta segala hal di dunia ini ada dia punya sisi putih, ada dia punya sisi hitam, ada dia punya sisi positif, ada dia punya Harus sisi seimbang. negatif. Iya, hitam dan putih Gitu harus loh. seimbang. Jadi jangan terlalu ya dan jangan terlalu ya dan jangan terlalu tidak. Iya, gitu iya, loh. iya. Untuk hal-hal yang seburuk apapun kadang-kadang itu butuh sekali-kali gitu loh. Tapi beta fokuskan cek, beta mau Iya, makanya, pertanyaan frontal sih makanya ini. kan itu. Beta pertanyaan frontal sih ini. Seng etis lah kalau gitu. Karena kata dua kan saya pemikiran maksud beta fokusnya ke situ. Jadi iya dan tidak sah. Masih lanjut apa sih? Apa kalau misalnya ada waktu-waktu tertentu ya. Mau bilang Kata pembicaraan ini pasti orang semua sebaca. Seng, tapi ini kan Ale sekarang kan Oke. artis rohani, dikenal Oke. sebagai artis rohani kan. Dan walaupun katong jadi penyanyi rohani belum tentu katong di jalan yang betul juga. Iya. Kan? Makanya sekarang kita mau tanya for Bung Noel nih misalnya. Apa di dunia ini yang ketong bisa bilang bahwa dia benar-benar 100% hitam atau 100% negatif, atau apa hal di dunia yang ketong bisa bilang 100% ini baik dan buruk? Apa dia yang benar-benar 100% baik dan ada pun sisi negatif? Apa kira-kira? Sebenarnya sisi negatif itu ada, sisi positif ada. Semuanya Baik begitu. buruk ada. Semuanya begitu. Tapi kan beta fokuskan ke satu bidang nih. Iya. Yang katondo paham sendiri nih. Iya. Masih apa seng? Itu sah. Tinggal jawab tuh. Kalau Ale masih berarti masih. Kalau seng. Bahkan begini, walaupun Itu komitmen dari diri sendiri sebenarnya. komitmen. Berarti kita harus kasih pertanyaan frontal, toh? Sabar, bukan. Kan biar orang tahu. Bukan begitu. Walaupun tidak pun, walaupun stop pun, walaupun sudah seng pun, kita tidak menutup kemungkinan untuk itu ada juga nanti kadang-kadang gitu ketika ada dalam situasi tertentu, beta yang akan menutup kemungkinan untuk itu. Karena begini loh. Iya, karena beta tuh sangat percaya bahwa di dunia ini ada hal yang benar-benar harus hitam dan putih gitu. Iya, Contoh deh. Orang marah. Kadang-kadang kemarahan itu dipersepsikan sebagai hal yang buruk. Iya kan? Iya. Kadang-kadang. Tapi apakah kemarahan itu benar-benar 100% buruk? Seng. Kan sing. Ada poin-poinnya lah. Ada. Kemarahan itu baik ketika dikeluarkan dan ditempatkan pada tempatnya. Gitu. Beta lanjut. Jadi mau itu miras misalnya. Miras juga. Misalnya. Kalau miras pasti kata semua miras lah. Iya, maksudnya contoh miras misalnya kadang-kadang itu dikategorikan sebagai hal yang buruk. Tapi for beta sing harus dilihat dari sudut pandang itu. Kalau menurut beta miras yang buruk. Karena miras mempersatukan dan yang memberikan merusak juga gitu loh. Memang merusak secara porsi itu masing-masing punya porsi. Tapi ketika miras itu ditempatkan dan digunakan pada tempatnya dan pada media yang tepat, dia itu akan membawa kebaikan. Ya, kayak katong di sini katong kadang duduk miras sama-sama nih. Tapi ada yang katong bahas di situ. Poin-poinnya ada. Apa yang katong mau bikin buat katong punya ini, apa yang katong mau bikin katong belajar sama-sama. Jadi katong bukan miras terus abis miras lalu katong bakal seng. Katong beda dengan orang lain kayak gitu karena katong punya circle ini katong bahas tuh mengenai seni. Apa yang katong mau bikin nih dengan minuman itu, karena minuman ini kan anggap lambang kejujuran nih. Saya minum, tetap saya akan jujur saya pun saya enak dan beta pun saya enak dan saya akan keluar. Jadi katong jadi satu di situ. Menarik tadi apa, minuman lambang kejujuran. Iya. Jadi memang minuman tuh menghancurkan dan juga mengeratkan. Iya. Jadi kalau misalnya ini katong semelenceng jauh dari Ale pembiling sebenarnya nih. Seng ini bagus sekali berbeda. Iya. Jadi kalau misalnya mau mungkin beta punya pemikiran mungkin agak beda dengan orang-orang pada umumnya untuk melihat hal-hal fenomena begini, karena beta pernah ada di situ, pernah di luar itu. Jadi beta bisa apa namanya compare lah. Bisa bandingkan ketika di dalam dan ketika di luar tuh bedanya apa, dimana. Itu tadi pembahasan mengenai minuman, narkoba. Pernah? Jujur. Pernah sekali? Iya. Pernah sekali. Sangat. Tapi sangat. Untungnya keluar dari situ ya. Sudah. Gitu. Iya. Apa yang sudah bikin Ale sampai keluar dari situ? Apa yang bikin Ale sampai Ale bisa keluar dari zona itu? Ini buat ilmu buat yang lain ya, yang masing-masing. Memang sebenarnya teman-teman, narkoba tuh paling bahaya. Sing bahaya juga. Sing bahaya juga, bro. Jenis apa yang Ale bilang sing bahaya? Kalau putau bahaya pasti. Putau satu bahaya. Iya. Sabu.
Sekali lagi yang tadi beta bilang, segala sesuatu Sama sabu Ali bilang sing bahaya. sing juga sama seperti minuman, sama Ali tahu seperti cara perakitan sabu sing. Ali tahu sing. Cara rakit sampai bisa jadi sabu itu bagaimana? saya tahu. Sen tahu. Iya. Ya, Kalian tahu? beta tahu. Berarti Beta tahu. Jujur beta tahu. iya. Beta tahu. Makanya beta bilang itu bahaya. Oke. Nah, kayak kenapa kata semua keluar dari dunia itu? Karena itu bahaya. Buat kata po adik-adik di timur jangan pas kali coba pakai itu. Jangan, bahaya. Jangan, itu bahaya. Menjerumuskan diri ke hal itu tuh sama kayak orang masuk ke dalam kubangan air yang dalam gitu loh. Kalau bisa berenang sampai di ujung ya pasti akan tenggelam. Tenggelam ya. Gitu. Makanya kalau Ali bilang sabu sing bahaya karena Ali sing tahu pembuatannya bagaimana. Prosesnya itu sampai Sing bahaya menjadi untuk sebuah kristal yang Ali nikmati. Ali sing tahu itu prosesnya. Tapi dulu parah bro, beta parah dulu, parah sekali. Ya. Yang sampai setiap hari gitu. Iya. Sampai setiap hari dan akhirnya sampai Berarti Ali punya dana sampai- untuk membeli itu juga waktu itu ya? saya ada pun dana bro. Terus? Tidak sama seperti anak-anak rantau di usia 20-an tahun. Kebanyakan anak-anak rantau di Diajak-ajak teman begitu lah. rantau ya dana disuplai dari orang tua. Akhirnya mau beli-beli begitu ya tetap dana dari orang tua gitu. Ali Jadi dari dunia kelam bisa sampai masuk di lagu rohani kan luar biasa toh. Itu poinnya. Iya. bisa keluar ya. Beta yang pertama bukan beta putuskan untuk bukan beta merasa beta sejujurnya yang bisa. Karena beta merasa beta yang bisa, akhirnya beta putuskan untuk yang beta harus ubah adalah lingkungan. Karena beta sendiri yang bisa. Makanya kalau ada teman-teman yang merasa pengen untuk Keluar dari situ. keluar dari situ itu susah minta ampun. Ale juga mungkin pernah merasakan itu. Sing. Apa? Sing. Saya pernah. Sing. Oke. Beta keluar sih. Karena mungkin yang terlalu jauh lebih dalam dan dalam range waktu yang lama. Ale berapa lama? 2 tahun, 3 tahun. Beta di Komplek Ambon Cingkareng. Cingkareng. Iya. 2012 terakhir Komplek Ambon Akhirnya tutup, beta masih keluar. di situ. Akhirnya keluar begitu aja. Begitu aja karena beta punya pemikiran beta datang cari uang. Cuma kalau orang bilang kalau sing datang katong sing pakai kan itu parlente toh. Iya. Karena katong tinggal di pasar ikan pasti bawa amis. Beta pasti pakai. Jadi memang kemampuan tiap-tiap orang untuk menghadapi hal kan beda-beda tuh. Iya. Beda-beda. Makanya kan waktu beta sempat dengan Elon dan beberapa kan beta bilang kalau Elon kamu- siapa? Elon Setua itu. Oh. Kalau kamu mau coba silakan, tapi tanya diri dulu, mampu sih yang buat atur kamu pun diri sendiri. Itu tadi kita bilang tuh. Maksudnya kalau mau cemplungkan diri kita harus tahu bahwa bisa tahu berenang. Iya. Kalau karena apa? Karena kita punya banyak teman-teman yang sampai saat ini tuh yang bagus-bagus, yang punya prestasi bagus-bagus, pengacara dan banyak-banyak yang akhirnya jadi rusak, jadi parah, berantakan. Karena itu ya. Karena itu. Karena saya bisa manage diri sendiri sebenarnya. Manage. Iya. Gitu. Nah itu yang tadi mungkin jalan satu-satunya yang Ale bilang tuh, kalau saya bisa manage diri, saya harus keluar dari lingkungan itu tuh. Dan beta salah satu orang yang susah untuk bilang seng. Akhirnya beta putuskan untuk yang harus diubah adalah lingkungannya bukan dari betanya. Karena beta susah sekali. Akhirnya dari situ pada saat dulu tinggal di Menteng, akhirnya beta putuskan untuk setelah dari Ambon beta pindah ke Depok. Dan beta memutuskan komunikasi dari semua. Iya. Terlalu sakti. Ini katong cerita kan bukan cuman katong berharap adik-adik dong yang boleh ada yang ikut. Karena kayak beta Ali ini kan Ali bisa keluar dari situ dan Ali menjadi penyanyi rohani, makanya beta tanyanya di situ. Iya. Bagaimana sampai Ali bisa keluar ternyata ada rubah lingkungan. Ubah lingkungan. Iya. Lingkungannya beta ganti. Kalau memang katong bisa mulai dari katong sendiri untuk istirahat dan untuk stop, berarti kalau saya mampu, berarti lingkungannya harus diubah. Itu dia punya salah satu tips-tipsnya. Gitu. Kalau beta sih begitu. Karena tidak semua orang bisa jadi sama seperti Kaks. Iya. Yang bisa dengan mudah keluar saja begitu dengan gampangnya gitu. Banyak orang juga yang sampai saat ini pun masih tetap Susah ya. terperangkap di situ. Gitu. Iya sih, kata sih usah bahasakan terlalu jauh, cuma yang penting sudah pakai poin tuh, Ali bisa menjelaskan poinnya ke yang lain tuh. Nah terus ini nih intinya yang beta tanya dari tadi yang belum terjawab nih, bagaimana Ali bisa masuk ke Lagu rohani. lagu rohani?
Jadi ada satu quotes dari Panji Pragiwaksono yang beta rasa itu relate dan beta punya pengalaman hidup. Jangan pernah mengabaikan setiap kesempatan kecil yang hadir dalam kotong punya hidup. Karena itu mungkin menjadi satu-satunya trigger untuk mengubah kotong punya hidup ke depannya. Itu yang terjadi dalam beta punya karir. Ceritanya begini. Singkat ceritanya begini. Pertanyaannya kenapa saya beta masuk ke lagu rohani? Yeah. Itu beta punya maitua. Ceritanya beta punya maitua ajak beta ke gereja. Gereja pagi, tapi beta mau pergi gereja. Gitu. Saat itu beta masih jadi kolektor. Tapi nanti lah, abis itu berketemu ngobrol gitu ya. Ali sempat masuk dunia kolektor juga ya? 2 tahun. 2 tahun. Jadi matel di jalan ini. Matel ya? Gitu. Jadi sama sekali jauh sekali dengan apa? Dengan dunia gereja, nyanyi apalagi, terus yang lagi. Karena sudah fokus cari uang dengan cara jadi debt collector. Gitu untuk menyambung hidup di Jakarta ya dengan cara itu. Akhirnya maitua ajak beta ke gereja. Beta sing mau tuh. Beta bilang gereja sore aja. Oke, maitua tunda sore. Terus pada saat sorenya maitua bilang beta mau ke gereja, beta bilang aduh malas. Maitua terus bilang ke beta, kalau saya sampai gereja berarti beta pergi sendiri. Naik Grab aja nggak apa-apa. Terus yaudah dia mandi terus tiba-tiba ganti baju gitu. Beta kayak wah masa dia pikirnya sendiri gitu. Ya udah, beta dengan terpaksa dengan berat hati akhirnya beta bangun, beta mandi. Dan terpaksa tuh ya? Terpaksa sekali. Aduh, paling hari itu saat itu rasa aduh paling pasti gitu. Akhirnya bangun ke gereja. Beta mandi, beta berganti teman dia ke gereja. Itu gerejanya di GPIB Shalom Depok. Saat itu minggu itu ada itu pas ibadah pemuda. Jadi nyanyiannya lagu-lagu rohani modern, worship gitu. Terus nyanyi di situ, kata dua ikut ibadah. Terus ada lagu di situ, lagu ini, ku nyanyi haleluya. Gitu. Akhirnya kata dua nyanyi, sama-sama dengan jemaat yang lain. Terus dia saudara 1, kita saudara 3. Dengan sendirinya tuh kan. Terus kayak rasa enak gitu. Terus langsung beta bilang, itu saat itu kakak Elon ETW itu sudah ada alat-alat recording di rumah. Terus karena kebetulan Katundua dekat, beta bilang ke Maitua, kalau coba sekali-sekali Katundua recording lagu ini yuk mau nggak? Gitu loh, cuman buat iseng-iseng aja. Saat itu saya nggak ada terpikirkan untuk harus nyanyi di YouTube atau nyanyi sekalipun, saya nggak ada sama sekali. Karena saat itu cuma benar-benar besok tagih siapa gitu loh, besok matel di mana. Gitu. Terus akhirnya pulang dari gereja, beta langsung belum pulang, masih dalam gereja. Kita ya kakak Elon masih dalam gereja tuh. Dan kaks nanti ada waktu kita ada yang itu main ke rumah gitu. Ya udah main. Dia kos itu masih kos kah? Itu ya kakak Elon tinggal di gua kontrak di Asembaris. Iya. Terus akhirnya besoknya beta di Metro datang. Beta di Metro datang, seng tahu itu kaks itu Rio kebetulan janjian karena beta datang atau seng? Betul sih ada. Itu X minor itu ada di situ. Itu tanpa direncanakan. X minor itu sound engineer yang punya pengalaman juga, dia punya cerita, dia punya andil juga dalam beta punya awal-awal tuh X minor yang mixing mastering semuanya bikin musik X minor nih ke Kanwell punya adik laki-laki gitu. Itu sama sekali saya nggak ada rencana kalau X minor ada di situ. Iya asli. Jadi beta yang outreach ini cuma datang, beta cuma pengen recording pakai gitar aja di Kekelon, sampai di Kekelon pengen recording pakai gitar aja gitu. Terus beta itu kakek Elon yang saya ada planning memang. Saya ada kakek Elon yang ini operator. Gitu kan yang operator itu yang tag gitar kakek Elon operator cuman gitu-gitu aja. Tiba-tiba X minor datang, habis recording X minor ada di situ. Terus X minor mixing mastering akan langsung di situ. Langsung kita dengar hasil yang bagus saat itu. Hasil yang bagus, terus kakek Elon tawar. Ih, bagus nih. Iya. Ayo bikin satu lagi yang solo. Gitu.
bikin satu lagi yang solo. Awalnya dari situ. Dari situ. Terus besoknya datang lagi itu. Besoknya beta datang lagi sendiri, bikin lagu, cover lagunya NDC Worship. Mungkin teman-teman tahu, beta pernah cover lagu Waktu Tuhan. Iya, itu yang naik tuh. Itu membekas sekali. Iya. Karena itu yang pertama. Gitu. Pada saat bikin lagu itu, langsung hari itu juga langsung Kak Elon syuting di rumah. Di rumah ya, ruang tamu kan? Sembaris kan? Langsung syuting langsung di rumah. Habis recording langsung syuting. Tapi sebelum upload lagu Waktu Tuhan di beta punya YouTube tuh sudah ada lagu Tenang Bersamamu. Yes, bikin satu album dulu. Satu album dengan yang ciptanya Betenia Mahuru. Gitu. Itu Tapi itu Alice bikin album kah belum? sudah. Saat itu beta punya metode marketingnya tuh kan masih door to door. Karena saat itu masih zaman-zaman transisi antara apa namanya marketing konvensional ke digital. Gitu. Akhirnya masih belum masuk ke Spotify, belum masih jual-jual kaset fisik. Iya, fisik tuh masih fisik ya. Gitu. Itu kan putih-putih tuh. 2017 apa? 2017 album ya. itu. Album ini pakai baju putih-putih nih tuh. 2017 yo. 2017. Hanya dirimu yang tahu. Oh iya betul. Dalam hatiku. Yang satu album yang Partenos dong itu? Itu Iya, itu. 2016. Rilisnya 2017. Gitu. Oh, berarti sebelum itu semua sudah rekaman dulu? Sudah. Itu rekaman di siapa? Arles Tita. Berarti produser siapa waktu itu? Kan dana pribadi? Dana pribadi. Sendiri itu mama yang produser. Jadi sebelum upload lagu Waktu Tuhan, lagu-lagu yang di album itu beberapa sudah diupload, tapi saya nggak ada yang nonton. Karena saya nggak ada yang tahu. Pada saat upload lagu Waktu Tuhan, wah puji Tuhan dia punya engagement penontonnya bagus sekali. Banyak orang yang akhirnya datang nonton satu minggu untuk ukuran penyanyi baru kan 1 minggu 10 ribu kan sih. 1 minggu 10.000 view itu udah senangnya minta ampun gitu. Iyalah. Gitu. Pada saat orang nonton lagu Waktu Tuhan, sudah pasti beta punya lagu yang lain ikut dong. Iya. Baru orang tahu lagu Tenang Bersamamu itu. Yang hanya dirimu yang itu. Nah, puji Tuhan sampai sekarang sudah sampai 3 juta, sudah 3 juta view. Iya, gitu. Ini kencang dong. Tenang Bersamamu. Yang cipta itu Betenia Mahuru. Maitua. Mantan. Itu pada zamannya. Iya, mantan. Jadinya mantan pacar. Iya. Itu Kotondo bikin satu album. Satu album itu dia yang cipta semuanya. Oh iya betul tuh yang di Rusia ya. Iya betul. Terus itu Kotong next aja ya. Daripada nanti Gak apa-apa. rusuh lagi. Aman. Iya. Itu aman. Dari situ, dari lagu itu akhirnya berlanjut terus tuh. Dari lagu itu terus yang sumber motivasi itu Kak Elon. Kak Elon yang membangun Kak Elon yang kasih motivasi, yang kasih kepercayaan diri muncul sebagai seorang itu sebenarnya bukan harus jadi seorang debt collector gitu. Walaupun itu bukan sebuah profesi yang buruk sebenarnya. Iya. Itu sama saja dengan profesi yang lain. Tapi sebenarnya saya punya kualitas itu lebih menonjol ketika jadi penyanyi. Jadi Kak Elon yang kasih kepercayaan diri muncul. Bukan hanya kasih motivasi. Kak Elon tuh kasih motivasi dan kasih fasilitas. Gitu, karena saat itu kalau cuman Kak Elon kasih motivasi doang tanpa fasilitas omong kosong terus nggak ada jadi apa-apa tuh. Iya. Gitu. Tapi karena syukur banyak dari teman-teman saat itu Kak Elon punya fasilitasnya sudah ada. Iya, alat-alat recording semua sudah ada. Gitu. Akhirnya beta dengan licinnya, dengan mudahnya beta bisa mengeksplor apa yang Kak Elon kasih motivasi for beta tuh. Gitu. Karena ada alat-alatnya semuanya ada. Gitu, bikin satu dan Kak Elon itu di dalam beta punya cerita perjalanan karir itu sempurna ada nama ini sempurna terlewat di Elon CTO nih. Selalu ada. Gitu. Jadi Kak Elon bantu tuh dengan kayak saudara kandung begitu loh. Yang penting sih jadilah. Jadi gitu. Dan itu beta sangat angkat topi beta berterima kasih sekali buat Kak Elon untuk Kak Elon punya bantuan untuk beta sampai beta
bisa jadi sampai saat ini. Akhirnya pelan-pelan lagu Waktu Tuhan, terus akhirnya monetize tuh YouTube. Gitu. Tapi itu oleh proses belajar juga banyak tuh, dari belajar musik. Sebenarnya itu kalau mau cerita barang ini tuh paling panjang sekali, Kak, panjang sekali. Mau dari sudut pandang mana tuh paling panjang nih? Mau dari sudut pandang karir, sementara berkarir sebagai kolektor, tapi ternyata nih Kak Elon tuh hitam. Ini sekarang hitam tapi dulu hitam sekali tanya Kak Elon nih. Iya. Karena tiap hari di matahari. Mata menyala. Kok bisa masuk di Matel tuh bagaimana? Nah, itu jadi panjang tuh. Itu beda lah itu ceritanya tuh. Iya, cerita tuh. Karena saat itu beta datang di Jakarta tuh kerja di koperasi. Tapi saat itu untungnya beta punya pikiran beta harus kuliah. Beta yang bisa kerja nyaman, dapat uang, terima gaji, terus hidup sama seperti, mungkin di situ beta agak beda ya. Akhirnya beta putuskan untuk kuliah dengan gaji pas-pasan, beta putuskan untuk kuliah. Gitu. Lalu sementara kuliah, karena kerja di koperasi beta ambil hukum. Di tengah perjalanan beta dipecat dari kantor. Gitu, karena ada miskomunikasi dengan manajemen. Akhirnya beta dipecat dari kantor. Dan akhirnya untuk mau bertahan hidup ya harus cari uang. Bagaimana caranya cari uang? Opsi yang ada saat itu cuman ikut teman-teman, kakak dong untuk di jalan. Matel gitu. Karena cuman circle itu yang tersisa di beta saat itu. Gitu. Itu di dalam posisi beta sudah ganti, beta punya circle pertemanan yang awal yang rusak dan segala macam sudah gitu. Berarti Ale kenal Elon pertama dari? Dulu kenal kakak Elon itu dari Berits. Berits Italia. Gitu. Kakak Elon tuh masih tinggal di Semarang waktu itu. Oh ya teman-teman, kalau yang belum tahu kakak Elon itu yang nyanyi lagu Terlalu Saki. Saki bertepung dada, itu kakak Elon. Itu. Kakak Elon saya tewa. Itu suaminya Tante Nada Latuarhari. Gitu. Kakak Elon tinggalnya di Semarang. Terus kebetulan saat itu kita dapat proyek dari, ini cerita awal kenapa sampai. Tapi kalau ceritanya sudah ada, Elon cerita. Itu di podcast sebelumnya toh. Iya. Jadi ini sebenarnya meluruskan saja nih. Gitu, karena cerita itu dia cerita dari awal. Jadi itu cikal bakal pertama Kak datang ke Jakarta. Gitu, bahkan bisa berlanjut itu tahun berapa? 2013 atau 2000 berapa ya? 2012. 13. Jadi kayak setiap perjalanan Tuhan suatur begitu. 2012. 12 ya? Iya. Ali datang itu masih di camp. Karena 13 kita nyampe. Oh ya, 12 ya? 12. Iya. Dia datang itu masih di camp. Gitu. Kenalnya dari situ. Untuk proyek hari itu ada tawaran proyek dari TVRI, tapi akhirnya gagal, jalan. Akhirnya Elon tinggal terus di Jakarta. Kenalnya dari situ, teman baik dari situ. Iya, dia kelarin Jakarta. Siapa? Kata dia tinggal di beta. Satu kos. Dingin dulu dengan siapa? Yang pertama. Oh yang pertama sekali ya? Yang datang pertama tuh ya? Lagu pertama kali yang orang kenal Ali sebagai LD Tanawal. LD Victor. Lagu LD Victor itu lagu itu, Tenang Bersamamu. Tenang Bersamamu ya? Gitu. Itu yang tiba-tiba coba nyanyi sedikit Tenang Bersamamu. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku, terus kau mengenal pribadiku. Itu tuh lebih dari siapapun. Bisa jelas, beta nyanyi loh. Iya, kayak kemarin Elon juga kan dapat challenge nyanyi. Dia nyanyi juga? Oh, dia sih nonton. Oh, berarti sampai habis dia nyanyi. Oh, berarti ketahuan lu nggak nonton berarti. Itu. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku, kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Anjay, udah cukup. Jangan terlalu panjang. Padahal beta mau lanjut tuh. Jangan terlalu panjang. Sudah panas banget ini. Nanti kalau kamu mau dengar langsung ke dia pun channel saja. Nanti beta taruh dia punya link di bawah tuh. Kayak di Victor pun channel saja. Oke. Itu apa Glenn tadi yang nyanyi?
Tapi Ali menyanyi Glenn satu lagu dulu. Apa? Udah janganlah. Januari saya. Dari Glenn bukan Karena Ali punya vokal tuh kan. Kasih putih. Iya, kasih putih boleh. Hah? El Defito tuh top dari suaranya dari Glenn. Januari. Iya kasih putih kan tahu. Januari. Kasih hitam kalau nggak kasih putih. Jangan kasih putih. Jangan putih. Januari. Kalau nggak jangan. Apa? Kasihku sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Udah cukup, nanti kena pelanggaran cipta. Bisa paling ngas gitu. Udah. Bisa udah ini loh. Ada gitar nggak gitar? Udah nama judul kita. Ada gitar. Judul kita. Nah, terus ini kan Ali semua sedunia Enggak, tuh. kita pengen nyanyi loh. Gitar. Nah, Ali rasa sih perbedaan lagu rohani dulu dan sekarang. Kalau dulu Ali dengar lagu-lagu rohani di Ambon kan beda dengan yang sekarang nih. Beda. Perbedaannya apa? Sudah pasti beda. Makanya beta belum jelaskan ya. Makanya jadi beta punya project Kaksuel, beta punya project yang beta sementara garap ini. Beta lagi bikin Kidung Dua Sahabat Lama. Iya. Mungkin ini Kidung Tapi ini baik juga kalau Ali kepikiran ke situ. Habar, ini mungkin Kidung ini di teman-teman Indonesia Timur mungkin familiar ya, tapi kalau di teman-teman di bagian barat kayaknya kurang. Nah. Gitu loh. Padahal Kidung ini lebih tua dari Kidung Jemaat. Iya, Dua Sahabat Lama lebih tua. Dua Sahabat Lama tuh masih pakai ejaan lama. Iya. Nah, beta punya pengamatan nih dengan hadirnya lagu-lagu rohani modern, akhirnya menggerus lagu-lagu lama yang sebenarnya dia punya vibes-nya tuh benar-benar luar biasa sekali, dalam sekali. Teman-teman tahu lah, Kidung Jemaat tuh dia punya aura, dia punya vibes ketika dia punya notasinya digabung itu luar biasa sekali gitu. Dan beta merasa beta punya posisi sekarang sebagai seorang penyanyi lagu rohani. Beta bukan mau posisi sekarang untuk beta punya kepentingan pribadi, tapi bagaimana caranya beta punya apa beta capek sekarang ini bisa berdampak gitu loh, bukan hanya sekedar sejauh saat teduh atau orang dengar musik pagi-pagi, tapi ada sisi edukasi di situ gitu. Jadi nanti proyek itu beta akan bikin dia punya histori, beta akan ceritakan histori. Karena sekarang teman-teman anak-anak muda sekarang yang tahu histori, jangankan Dua Sahabat Lama, Kidung Jemaat mungkin itu padahal lagu-lagu itu kan ditulis sudah ratusan tahun dengan dia punya cerita sejarah pengalaman iman dari pencipta itu sangat dalam sekali. Dan itu yang beta rasa di skip, itu yang hilang. Maksudnya sehingga orang yang fokus ke situ, padahal di balik cerita itu tuh lebih kuat daripada dia punya notasi-notasi simbol-simbol itu. Karena kan beta potong nih. Karena kan beta dengar Alepo lagu-lagu ini kan jauh sekali dari notasi lagu timur lagu-lagu rohani timur. Akan jauh sekali dari notasi lagu GPM Karena ini kan Ale punya kayak Sulari kan GBI itu kayak orang bilang GBI lah tuh. Iya GBI ya. Modern, iya modern. Karismatik. Ale pun itu kan Sulari ke situ. Makanya mungkin banyak yang kenal Ale di luar Indonesia Timur kata saya tahu di luar Indonesia Timur yang banyak yang kenal Ale dengan Ale punya lagu-lagu rohani, tapi belum tentu di Indonesia Timur tuh terima karena dia berbeda tuh. Dia punya warna musik beda dia dengan Indonesia Timur punya pada umumnya. Lagu-lagu GPM pada umumnya tuh. Yang Ale tahu yang kayak yang siapa? Nanaku Dondolo bawa lagu-lagu rohaninya bagaimana. Terus penyanyi-penyanyian dulu lah. Pada intinya penyanyi dulu kan bawa lagu rohani. Vicky Anakota lagu-lagu beda. Bawa lagu-lagu beda tuh. Dan yang Ale bawa ini kan modern sekali, jauh. Makanya ketika dengan beta punya kemodernan-modernnya itu, akhirnya beta mau larut masuk dan beta melupakan banyak hal yang menjadi beta punya identitas asli gitu loh. Tapi betul, kalau itu beta setuju. Kalau Ale bilang Ale mau makanya angkat lagu-lagu itu. Iya, beta rasa bertanggung jawab sebenarnya. Untuk harus angkat. Ini kemarin beta sudah ketemu diskusi dengan beberapa dosen musik gereja dan siap bantu. Walaupun memang dia punya literaturnya agak sedikit sulit untuk didapat karena mau dapat literatur dan sejarah Dua Sahabat Lama itu kan bisa akses cuma di literatur Belanda gitu loh. Karena sih ada yang tulis tentang itu. Tapi di Ambon kan ada tuh yang sekolah musik ada satu di kampus apa?
Yang Mungkin bukan Stuckpen. Freshly, Stuckpen ya? Iya, Freshly, dulu. Stuckpen kah? Gaspen. Ya, Stuckpen tuh, itu kan ada tuh dong pun sekolah musik tuh, musik gereja musik tapi itu. gereja. Berarti Ale kerjasama dengan itu. Tapi musik gereja itu kan umum ya. Dia punya kajiannya kan lebih umum. Tapi kalau untuk membahas tentang sejarah dua sahabat lama itu kan sing ada gitu. Makanya Sabar, ini sing ada kah memang karena Ale sen tahu saja nih. Ada. Takutnya dosen-dosen yang di situ mungkin kalau macam ada apa bapak dosen yang tahu atau teman-teman yang tahu dia punya sejarah dan dia punya dia punya sumber literaturnya, mungkin bisa komunikasi ya? bisa komunikasi dengan Beta ataupun dengan Kak Noel, karena itu sangat penting sekali. Karena sejauh Beta mencari informasi dia punya literatur sampai saat ini masih agak susah. Iya. Gitu loh. Ada Beta pernah komunikasi dengan Kakak Dani Patinaya. Itu sekarang ada lagi ambil S3 di Korea. Menurut Kakak Dani juga begitu, agak sulit. Dia punya literaturnya. Itu mungkin diakses. Tapi untuk ambil jurusan untuk musik gereja juga. Oh, gitu. Dan Kakak Dani itu salah satu anak muda Maluku yang berprestasi tapi sayangnya berkiprah di NTT. Oh iya? Kok bisa? Gitu. Ini seru nih. Itu multi interpretasi, silakan. Itu nanti kok bisa? Nanti kalau mau nanti Beta ini deh, nanti kalau Kakak Dani balik besok mau balik dari Korea nanti Beta ajak deh. Iya, boleh deh. Biar kita bahas lebih jauh tuh. Lagi ambil S3. Oh. Ambil S3 jadi dosen di NTT. Gitu. Itu bukan hanya Kakak Dani, ada beberapa yang bagus-bagus. Berarti kita harus koreksi di pemerintah daerah. Pemerintah daerah ada yang salah dari situ. Kalau Beta punya analisa pribadi sih itu merupakan bentuk kekecewaan. Mungkin salah ya, tapi ini Beta punya analisa pribadi. Gitu. Akhirnya bisa keluar dari Maluku gitu. Beta sen tahu bahwa itu pemerintah daerah dan segala macam, karena ini harus ini kan bicara tentang fakta tuh. Jadi kita sih boleh gitu. Sen tahu lah. Cuma dong yang lebih paham musik atau tanya langsung ke dong ya. Gitu. Oke lah. Berarti Vicky ada masuk. Sivas boleh. Apa? Vicky. Sivas boleh. Live lancar ya. Lancar. Gitu. Terus? Nah, terus kedepannya Ale mau apa nih? Beta kedepannya sudah pasti. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Beta selain nyanyi, Beta juga sementara berkiprah di dalam ranah akademis juga. Iya. Gitu. Boleh jelaskan? Ambil jurusan? Ale ambil jurusan apa di? Beta baru selesai S1, ambil hukum. Hah? Nah ini sementara mau merangkak untuk ambil S2 juga, Kak Noel. Kalau teman saya nggak ada rezeki, Beta mau langsung S2. Tapi khusus di bidang, ambil spesialis di bidang hak cipta. Hak cipta? Hak cipta. Karena supaya sejalan dengan apa yang Beta kerjakan sekarang di dunia musik, Beta mau cari benang merah untuk kasih menghubungkan antara dunia musik dengan Beta punya latar belakang akademis di bidang hukum. Akhirnya titik temu ya Beta harus jadi ahli di bidang hak cipta gitu. Itu Beta punya cita-cita yang beberapa tahun terakhir Beta paling ingin sekali ada di situ. Berarti Ale pun tesis nih agak berat nanti kalau Ale ambil kayak gitu. Kemarin Beta punya skripsi tentang itu, tentang mekanisme perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh publishing di ranah digital. Oh, gitu. Menjadi tentang itu. Karena Beta punya rencananya memang kan skripsi kemarin. Sebagai penyanyi rohani, Ale sudah diundang di beberapa daerah. Ada sih diundang buat nyanyi lagu rohani di daerah-daerah sih. Sering. Di daerah mana bisa disebutkan? Kemarin terakhir itu di Manado. Manado ya. Kalau untuk di luar Jawa masih jarang ya. Kemarin terakhir di Manado, ada besok-besok ada di Riau juga. Tapi itu pure pelayanan atau memang Ale dibayar di situ juga atau memang pure pelayanan sistemnya? Kalau hitung profesional tetap harus dibayar. Ya? Pasti dibayar. Tapi Beta sen tahu dengan penyanyi-penyanyi rohani yang lain, tapi kalau Beta itu ketika ngomong pada saat tektokan tawaran untuk nyanyi, biasanya panitia tanya, Bung Eldi bayarannya berapa untuk diundang kayak begini, biasanya dibayar berapa gitu.
Dan jujur beta yang ada target pasang harga beta kalau diundang keluar kota tuh dibayar berapa sama sekali. Kasih saja gitu. Bukan kasih saja. Gitu loh. Karena standar mahal dan murah, mampu dan tidak mampu Relatif. Gitu loh. Karena teman-teman di daerah misalnya punya standar mahalnya beda dengan teman-teman di Jakarta. Gereja-gereja Jakarta dan kita dan kita juga tahu loh. Maksudnya saya nggak usah bohong kalau gereja itu sebenarnya nggak ada uang. Masa sih? Gereja itu nggak ada uang. Mungkin di Jakarta, mungkin kalau misalnya lihat GBI misalnya, karismatik, JPCC misalnya, itu banyak duit gitu loh. Tapi kan tidak semua gereja punya kondisi finansial seperti itu. Apalagi di daerah. Gitu loh. Beta cuma takutnya begini. Jangan sampai ngomongin angka-angka memperkecil kesempatan untuk kita bisa berjumpa gitu. Gitu. Padahal sebenarnya walaupun yang bayar pun kan tetap hidup kok. Iya. Gitu loh. Kenapa harus cuman karena angka-angka berapa harga berapa rupiah akhirnya menutup kesempatan untuk kita bisa berjumpa, bisa berbagi dengan teman-teman di sana. Beta kemarin diundang ke Manado tuh kecil sekali loh. Berkatnya yang besar. Saya tahu. Beta Kan berkat kan dari orang tua atau memang beta bukan begitu supaya nanti dapat berkat banyak, seng. Gitu loh. Karena beta melihat nyanyi lagu rohani bukan hanya sebagai sekedar pelayanan dalam tanda kutip, tapi beta melihat nyanyi lagu rohani sebagai tanggung jawab. Gitu. Jadi bukan cuma tempat beta cari nafkah, bukan tempat beta cari makan, gitu loh. Bukan tempat beta dapat uang forecast makan keluarga, bukan cuma itu. Tapi di balik itu ada tanggung jawab. Itu yang membedakan penyanyi lagu rohani dengan penyanyi lagu pop. Gitu. Jadi untuk diundang di mana-mana, beta selalu tanya panitia punya budget berapa? Oh iya. Gitu. Kalau emang sudah terlalu jauh ya kita cari titik aman lah. Gitu loh. Supaya jangan sampai karena beta lepas harga begini, menurut beta murah tapi menurut teman-teman di daerah. Iya. Ale kan marga Tanamal tuh. Yap. Masih bagus sudah ada Om John Tanamal dan Om Enteng Tanamal sing. Kalau Om John beta berhubungan baik sekali dengan Om John, tapi secara silsilah sudah pasti satu moyang ya. Iya. Tapi kalau mata rumah seng beda. Satu beda. kampung tapi beda mata rumah. Gitu. Tapi keluarga dekat juga itu jatuhnya. Dekat. Kalau Om Enteng Sama ya. Ada sih yang Ale pun penyanyi favorit. Mau itu di rohani atau di pop atau di sebenarnya beta punya pengetahuan musik nih rendah sekali loh. Sebenarnya sama beta sih ada sama sekali. beta punya pengetahuan musik. Beta tentang musik sama bisa sekali. main musik tapi beta punya pengetahuan. Beta ini musik. bukan yang kecil yang ini. Gitu. Ale saya ada berarti saya ada. Ada. Dodi apa Dodi? Beta tahu beta punya keyboard tuh cuma kakak Glenn doang. Kalau daerah? Daerah siapa? Daerah saya mau lepas dari kakak Dodi lah. Memangnya? Gitu loh. Laki-laki ya. Luar Itu biasa. kan apa kakak Dodi itu kakak Kevin tuh menurun tuh. Kalau tarik Kalau lebih. lagu rohani? Iya, Partenos soalnya saya ingat. Partenos. Lupa kakak komplek. Partenos Ini ya yang betul pulang komplek mau Partenos. dapat pukul. Partenos. Tapi Kakak padahal Ale punya kakak ke Partenos, tapi masa Ale sampai Jakarta tuh saya ada yang bisa bawa Ale ke dunia itu bagaimana? Maksudnya Ale punya kakak-kakak di komplek itu kan anak-anak Partenos dan dulu katong tahu dong penyanyi dan dong lagu sempat terkenal makan pagi pikir makan siang pikir makan malam Iya. itu kan paling terkenal. Shota Mangi. Iya. Itu top sekali tuh. Oh itu gila. Kenapa waktu saya di Jakarta saya sering datang ke dong buat minta jalur begitu loh, paling tidak buat arahkan saya ke. Malah beta sampai di Jakarta beta punya relasi dengan Partenos tuh sebagai teman kerja jadi kolektor. Iya karena kakak kamu semua, iya tuh karena memang. Oh iya. Karena memang kakak kamu semua ya sekarang beralih profesi ke situ, gitu loh. Dan itu belum punya. Berarti secara langsung, Ale menunjukkan bahwa nyanyi yang menghasilkan nih. Nyanyi Kan tidak. otomatis, Ale kalau bicara begitu berarti orang tahu berarti jadi penyanyi juga sih bisa menghasilkan. Jadi begini, jadi penyanyi itu bukan sudah pasti jadi penyanyi dan akan menghasilkan, belum tentu juga. Gitu loh. Karena Ale juga pasti tahu sangat-sangat ada banyak contoh di mana orang yang kasih diri untuk bernyanyi tapi saya nggak ada uang.
Contohnya beta. Gitu. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Iya, iya. Saya ada uang. Gabung sama Pak Partenas. Tapi kan Ale AdSense lancar. Gitu. Lancar. Tapi maksudnya saya ada uang nih dalam artian tetap Maksudnya kebutuhan hidup ada gitu. tapi seng berlebih lah jatuhnya. Yang berlebihan. Seng, kalau dia konvensional kan dia sekarang kan dia waktu dapat tuh iya memang dari konvensional cuma seng jauh. Seng jauh. Iya, dia dapat Singkat sekali, sebentar aja. Langsung digital. Langsung digital. Jadi teman-teman, jadi pas sampai Jakarta tuh kakak-kakak dong sudah di situ ya. sudah Gitu nih, beralih baru profesi. Gitu loh. Sampai sekarang ini Sampai sekarang. Puji Tuhan. Iya tuh. lebih baik. Lah iya tuh masih ada pilihan dan masih ada kesempatan untuk bisa berjuang di Jakarta tuh. Dan dong punya andil dalam beta pengkarir itu ya itu. Tidak directly langsung untuk bernyanyi, masuk rekaman, masuk studio seng. Tapi membantu beta dalam beta mempertahankan beta punya hidup di Jakarta. Gitu. Apa? Pada nikah juga kan semua dia. Semua tuh pas 3 kemarin tuh. Oh iya ya. Pas 3 kan kemarin semua ada tuh. Ada kah yang kata duduk Lengkap, minum ya? lengkap semua tuh. Yang di gereja yang kata duduk minum di belakang Itu mobil semua bukan? Partenos lengkap tuh. Oh. Dari apartemen. Dari apartemen. Partenos lengkap dari apartemen sudah lengkap tuh. Iya. Yang beda turun jemput di bawah tuh. Wah, Iya Partenos Bu, minta maaf. itu Partenos lengkap loh. Iya.